Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA 1 Cibung Bulang. Pada PJJ yang ke-18 ini kita akan membahas tentang gerak parabola untuk materi fisika SMA kelas 10 semester 1. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas perpaduan gerak, hanya saja gerak yang kita bahas di minggu lalu adalah pada gerak lurus beraturannya atau GLB. Nah, sekarang untuk gerak parabola, perpaduan geraknya untuk sumbu X hampir sama dengan yang minggu lalu ya. Jadi pada sumbu X itu berlaku gerak lurus beraturan. Jadi Vx-nya sama dengan X dibagi dengan T ya. Dengan X adalah jarak mendatar searah sumbu X ya. Sumbu X artinya eh, horizontal ya. Nah, perbedaannya dengan yang materi minggu lalu pada gerak parabola ya, arah sumbu Y-nya itu merupakan gerak vertikal ya. Jadi untuk arah sumbu Y-nya adalah gerak vertikal. Kalau kemarin sumbu X dan sumbu Y sama-sama GLB, sekarang sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya gerak vertikal. Ingat persamaan gerak vertikal ya. VT sama dengan V0 plus minus GT ya. Hanya saja sini VT-nya kita ganti dengan VY-nya ya. Jadi VY sama dengan V0Y plus minus GT. Yang keduanya adalah H ya. H sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Dan persamaan yang ketiganya adalah VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Dengan VY adalah kecepatan pada sumbu Y, V0Y adalah kecepatan awal ya. Hati-hati pada gerak vertikal ini ada dua kecepatan. Kecepatan awal dan kecepatan pada saat tertentu. Jadi ada VY dan ada V0Y. Selain ini, kita juga pada gerak parabola akan membahas tentang penguraian vektor yang pernah kita bahas di bab 3 kemarin ya, penguraian vektor. Nah, jadi kalau ada vektor V0, kita bisa uraikan ke arah sumbu X ya, dengan sudut theta. Dengan sudut theta kita bisa arahkan ke sumbu X. Nah, seperti ini. Jadi V0X ya. V0X-nya adalah V0 cos theta. Baca lagi ya bab tentang vektor kemarin. Kemudian kita bisa uraikan ke arah sumbu Y. Ya, jadi V0-nya kita arahkan ke sumbu Y, jadi V0Y. Besarnya V0Y adalah V0 sin theta. Dan jangan lupa, di arah sumbu X itu berlaku gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya selalu sama. Otomatis Vx-nya akan sama dengan V0X. Ini adalah yang berlaku pada sumbu X ya. Kalau sumbu Y berlaku gerak vertikal. Kita akan mulai pembahas tentang gerak parabola. Perhatikan di sini ya, ada bidang datar, kemudian ada bola di sebelah kiri. Nah, bola ini ditembakkan, jadi membentuk gerak parabola. Gerakannya seperti ini, kita perhatikan sama-sama. Nah, Nah, dari kiri ke kanan ya, lintasannya melengkung, itulah gerak parabola. Ini sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita melempar bola basket ya, itu gerakannya termasuk gerak parabola. Kebetulan ini pada bidang datar ya, jadi arahnya mendatar. Nah, untuk kelas 10 ini kita akan membagi 3 posisi saja terlebih dahulu. Posisi awal atau posisi A berada di sebelah kiri tadi ya, mulainya bola dilempar. Kemudian posisi tertinggi atau posisi B itu berada di yang paling atas ya. Kemudian posisi terjauh atau posisi C. Nah, di sebelah kanan. Nah, kita mulai dari posisi A. Posisi A mula-mula bolanya di tanah ya. Nah, berarti dia berada di ketinggian 0 meter. Maka HA-nya atau tinggi A-nya adalah 0 meter. Kemudian tadi VA-nya ditembakkannya miring. Nah, ini miring. Nah, ini berlaku penguraian vektor yang telah kita bahas tadi ya. Maka pada posisi A berlaku bahwa V0X sama dengan V0 cos theta dan V0Y adalah V0 sin theta. Jangan lupa di arah sumbu X ya. Vx-nya itu sama dengan V0X karena berlaku gerak lurus beraturan. Inilah yang berlaku pada sumbu X. Nah, selanjutnya kita lihat pada posisi B atau posisi tertinggi. Nah, H-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, cuman pada posisi B ya, hanya ada Vx saja ya. Vy-nya 0. Kenapa? Karena dia nggak ke atas kan dan ke bawah. Jadi Vy-nya 0. Nah, kita lihat, kita sudah dapatkan uh,
persamaan bahwa VY-nya adalah 0. Maka kita bisa gunakan persamaan yang ketiga pada gerak vertikal, ya. Nah, di sini posisi B mempunyai ketinggian HB. Jadi HB-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk mencari HB kita bisa menggunakan persamaan ketiga ya. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GH. Nah, H-nya itu adalah H yang B. Nah, kenapa negatif bukan positif? Ingat ya, kalau gerak vertikal tadi kan ditembakannya A, ditembakannya ke atas ya. Maka nilainya adalah min. Ya, kita tinggal masukkan. VY-nya adalah 0 meter per sekon. Sementara V0Y-nya, kita lihat V0Y-nya di posisi A tadi kan persamaannya adalah V0 sin theta. Kita bisa masukkan ya. Kemudian min 2GHB. Kita masukkan VY-nya ya. 0 kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dikurangin 2GHB. Nah, kita buka kurungnya, 0 dikuadratkan adalah 0, V0 dikuadratkan adalah V0 kuadrat, sin theta dikuadratkan adalah sin kuadrat theta, dikurangin 2GHB. Nah, kita pindah ruas ya, negatif pindah ruas ke kiri, jadi 2GHB sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kita mencari HB-nya ya, maka 2G-nya bisa kita pindahkan ke bawah. Jadi HB-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi untuk posisi B, kalau kita mencari titik tertinggi, kita tinggal menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Selanjutnya, nah, dari posisi A ke B kan punya waktu ya, ada waktunya atau T-nya. T-nya kita bisa cari dengan persamaan pertama ya, VY sama dengan V0Y dikurangin GT. Ya, T-nya itu adalah T dari A ke B ya, TB. Nah, kita masukkan persamaannya, VY-nya 0, V0Y-nya adalah V0 sin theta, dikurangin GTB. Nah, sekali lagi, min GTB-nya bisa ya kita pindah ruas ke kiri menjadi GTB sama dengan V0 sin theta. Nah, kalau mencari TB-nya berarti G-nya tinggal pindah ruas saja ya, diturunkan ke bawah menjadi TB sama dengan V0 sin theta per G. Itu adalah waktu yang dibutuhkan dari A ke B. Sekarang kita cari juga pada posisi B, selain arah sumbu Y atau HB-nya, ada juga arah sumbu X. Kita bisa mencari jaraknya, jarak mendatarnya ya, jarak mendatar atau XB. Nah, mencari XB-nya kita bisa menggunakan persamaan tadi ya, gerak lurus beraturan yang kita bahas minggu lalu, bahwa Vx sama dengan X dibagi dengan T. Nah, otomatis X-nya adalah Vx dikalikan dengan T. Nah, di sini karena posisinya B, maka XB sama dengan Vx dikalikan dengan TB. Kita kalikan, Vx-nya adalah V0x ya, kita lihat persamaannya, V0x itu adalah V0 cos theta. TB-nya adalah V0 sin theta per G. Kita masukkan menjadi XB sama dengan V0 cos theta dikalikan V0 sin theta per G. Nah, V0 ketemu V0 jadi V0 kuadrat ya. Nah, jadi bisa kita sederhanakan jadi V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Nah, sin cos di matematika, nanti kalian pelajari ya di trigonometri matematika bisa disederhanakan. Kalau sin theta dikali cos theta menghasilkan setengah dari sin 2 theta. Jadi persamaannya bisa disederhanakan menjadi XB sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, rumus mana yang akan kalian gunakan, yang sin cos atau yang sin 2 theta, tergantung dari soalnya ya, mana yang lebih mudah dikerjakannya bisa kalian pilih. Ini adalah pilihan untuk mencari XB-nya. Selanjutnya kita lihat posisi C. Tadi sudah kita lihat posisi B ya, persamaannya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita lihat di posisi C. Nah, di posisi C merupakan posisi terjauh. Nah, kita lihat pada A di bawah ya, posisi B naik ke atas, kemudian pada posisi C turun ke bawah lagi. Maka pada posisi C ketinggiannya adalah 0 meter, karena dia kembali ke tanah ya, kembali ke tanah sehingga ketinggiannya adalah 0 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan dari A ke C. Nah, kita lihat, kita sudah menghitung A ke B ya. Nah, A ke B, terus kemudian B ke C. Nah, waktunya kan AB dengan B ke C sama, sesuai dengan gerak vertikal kemarin ya, kalau jaraknya adalah mendatar.
Maka untuk TC-nya tinggal kita kalikan 2 saja. Maka TC-nya adalah 2 kali TB. Nah, TB-nya sudah kita hitung V0 sin theta per G ya. Maka didapatkanlah TC-nya adalah 2 V0 sin theta per G. Ini adalah persamaan untuk posisi waktu untuk mencapai titik terjauh. Kemudian dari A ke C ada jarak mendatarnya ya. Ada jarak sumbu X-nya atau dikenal dengan XC. Nah, lihat XC-nya sama, tinggal dikalikan 2 aja, XB-nya dikalikan dengan 2. Maka XC-nya adalah 2XB. XB-nya sudah kita hitung, ada 2 persamaan ya. Persamaan pertama adalah V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Persamaan kedua adalah V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, tinggal kita kalikan 2 saja persamaan tersebut. Menjadi persamaan pertamanya untuk XC-nya adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Dan persamaan yang keduanya adalah XC-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah ya, ini per G ya, ingat untuk XC-nya. Sudah kita dapatkan persamaan untuk posisi awal, posisi A, posisi tertinggi, dan posisi terjauh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sudut elevasi 30 derajat pada bidang datar ya. Tentukan yang A tinggi maksimum bola, yang B waktu yang dibutuhkan bola mencapai tinggi maksimum, yang C jarak mendatar pada titik tertinggi, yang D waktu yang dibutuhkan bola mencapai jarak maksimum, yang E adalah jarak terjauh yang dicapai bola. Di sini diketahui kecepatannya dilempar awalnya ya 10 meter per sekon. Berarti V0-nya adalah 10 meter per sekon. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara sudut lemparan dengan bidang datar. Jadi tetanya adalah 30 derajat. Kita gambarkan seperti ini ya. Ada posisi A, posisi B, posisi C. Posisi A adalah posisi awal, posisi B adalah posisi tertinggi, posisi C adalah posisi terjauh. Nah, yang pertanyaan pertama adalah tinggi maksimum bola. Berarti H di posisi B ya. Maka ditanya adalah HB. Yang kedua adalah waktu mencapai tinggi maksimum, berarti TB-nya. Yang ketiga adalah jarak mendatar titik tertinggi, maka XB-nya yang dicari. Kemudian yang dicari adalah waktu mencapai jarak maksimum ya. Tadi untuk yang ABC itu adalah tinggi maksimum, kalau yang DE-nya adalah jarak maksimum. Maka di sini adalah TC dan juga XC yang dicari ya. Kita akan mulai menjawab. Nah, kita tinggal masukkan persamaannya aja ya. Persamaan untuk yang HB-nya. HB-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan V0-nya adalah 10, theta-nya adalah 30 derajat. G-nya jangan lupa gravitasi bumi adalah 10 ya. Nah, kita masukkan 10 kuadrat sin kuadrat kali 30 derajat dikalikan dengan 2 kali 10. Jangan lupa sin 30 adalah setengah ya. Sin 30 adalah setengah. Jadi 10 kuadrat adalah 100, dikalikan setengah dikuadratkan, dibagi dengan 20. 100 bagi 20 adalah 5, setengah dikuadratkan adalah 1/4. Jadi 5 kali 1/4 adalah 1,25 meter. Jadi ketinggian HB-nya adalah, tinggi maksimumnya adalah 1,25 meter. Selanjutnya untuk TB juga sama, tinggal kita masukkan persamaannya saja. TB sama dengan V0 sin theta per G. V0-nya adalah 10, sin theta-nya adalah 30 derajat, G-nya adalah 10. Jadi 10 bagi 10 habis ya, sin 30 adalah setengah. Maka TB-nya adalah setengah sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi adalah cuma setengah detik. Selanjutnya XB-nya kita bisa pilih salah satu persamaan, kita pakai yang paling pendek saja, V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. V0-nya adalah 10, tetanya adalah 30 derajat. Jangan lupa dikali 2 ya, dibagi dengan 2G. 2 kali 30 adalah 60, 10 dikuadratkan adalah 100, 2 kali 10 adalah 20. Jadi 100 kali sin 60 per 20. 100 bagi 20 adalah 5, sin 60 adalah setengah akar 3. Jangan lupa ya, sin 60 adalah setengah akar 3, sehingga jarak mendatarnya adalah 2,5 akar 3 meter. Didapatkanlah XB-nya ya, XB-nya 2,5 meter. Selanjutnya kita cari TC-nya ya, TC. TC tinggal kita gunakan persamaan yang paling sederhana adalah 2 kali TB ya. TC sama dengan 2 kali TB. Kita kalikan saja 2 kali 0,5. Hasilnya adalah 1 sekon. Ketemulah TC-nya adalah 1 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 1 detik. Selanjutnya kita lihat XC-nya. XC-nya adalah 2XB. Kita kalikan saja, XB-nya adalah 2,5 akar 3 ya. Jadi 2 kali 2,5 akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3 meter. Jadi jarak terjauhnya adalah 5 akar 3 meter.
Demikianlah PJJ yang ke-18 ini tentang gerak parabola. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.